Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil masyi ilal masjid. Bab ini akan menjelaskan keutamaan berangkat berjalan ke masjid-masjid, masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai anu kepada Abi Hurairah. Anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man goda, barang siapa yang berangkat pagi-pagi, ilal masjidi, ke masjid, roha, atau berangkat petang hari, sore hari, a'adallahu, maka Allah menyediakan lahu bagi orang tersebut fil jannati, di surga, nuzulan kulama godan, setiap kali pergi, godan baik pagi-pagi, roha atau sore-sore. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berangkat pagi-pagi ke masjid, kalem-kalem berangkat ke masjid, mau nak berjamaah maksudnya, bukan ke masjid mau minjem arko, bukan. Apalagi mau ngambil kayu api sisa untuk apa, biasa kan ada masjid sudah di renovasi itu kan ada kayu-kayu diambil untuk kayu api, kayu bakar, bukan. Tapi mau berjamaah ke masjid, baik siang atau malam gitu ya, ke masjid, maka Allah menyediakan langsung bagi orang tersebut yang selalu berangkat ke masjid untuk berjamaah siang maupun malam, surga balasannya, nuzulan kulama goda auraha. Ini kata Nabi, kalau tidak percaya berarti naudzubillah min dalik ya. Ini hadisnya Nabi ya. Kedua, wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, anna Nabi sallam qala, bersabda, man toharo, barang siapa bersuci ya. Misalnya bersuci, berwudu dari rumah, sudah mandi, sudah bersih, fi baiti, di rumahnya, suma mado, kemudian pergi orang tersebut ya, ila baitin min buyutillah, kepada rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid maksudnya ya, rumah Allah itu, liyaqdiya, untuk melaksanakan paridotan, salat fardu, min faraidillahi, dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat, maka baginya orang tersebut, khutwatuhu, langkah kakinya, idahuma, salah satu langkahnya, tahottu, menghapuskan, hotiatan, kepada kesalahannya, wal ukhra, dan langkah yang lainnya, tarpa'u, akan mengangkat langkah tersebut, darajatan, kepada satu derajat. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi bagus kita kan bersuci itu, bersih dulu, wudu dulu, mandi dulu ya, kemudian berangkatlah ke rumah Allah, sudah harum, bagus baju itu kan sunat, pakai baju bagus. Ingat, bajunya bagus, bukan baju baru ya, baju bagus ya, kelihatannya indah, diistrika dulu ya, jangan sebaliknya ya. Masa ke kantor gubernur kita harus pakai rapi kan, pakai sepatu yang rapi, dasi gitu kan, ke masjid pakai kaos oblong ya, Tienli mereknya, atau sabun mandi ya Lifebuoy so tulisannya, orang di belakang usolli fardo maghrib, Allahu akbar, yang kebayang itu sabun aja, ada tulisan sabun atau ada tulisan di bajunya, emang gua pikirin jadi baca Allah akbar, emang gua pikirin gitu ya, makruh hukumnya ya, kenapa ganggu konsentrasi orang sholat gitu. Sebaiknya tuh warna yang paling bagus warna putih gitu kan, kalau tidak ada lain yang polos-polos aja ya, jangan sampai ada tulisan-tulisan gitu kan, apalagi gambar Mickey Mouse gitu kan. Jadi itulah, jadi ya bersih dulu, mandi dulu ya, pakai baju yang bagus, yang bersih, yang suci,
kayak minyak sunat kan harum gitu kan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah ya. Yang bagus yang bersih kelihatannya. Bila perlu pakai sorban, pakai siwak ya. Biar udah nyegat gigi datang ke masjid ya. Maka setiap langkahnya orang yang mau berangkat ke masjid untuk berjamaah, yang langkah pertama bisa langkah 1, langkah 2, tuh 2 gitu kan. Langkah pertamanya adalah menghapus dosa, langkah yang selainnya adalah mengangkat derajat ya. Bahasanya ini darajatan berarti di surga atau di dunia atau di surga ya. Kita nggak tahu derajat kita di apakah beserta nabi gitu ya. Mudah-mudahan kita minta sama Allah beserta nabi ya. Setiap subuh kan gitu. Makanya tidak rugi orang berangkat ke masjid, makin jauh makin banyak pahalanya. Tapi Ustadz rumah saya dekat, yang dekat harus lebih jeli lagi ya. Datang sebelum sholat istiqab di masjid ya, perbanyak istighfar, baca sholawat, baca Quran, sholat perbanyak rakaat yang dekat itu sama ya. Asal kan kata Nabi, kata sejumlah malaikat membacakan doa bagi orang dia di dalam masjid selama dia di dalam masjid tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu gitu kan. Lanjut nomor 3. Wa Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, kepada Ubay bin Qala. Kana rajulun, ada seorang laki-laki minal ansori, daripada orang Ansor, sahabat Ansor, la alamu ahadan, tidak mengetahui aku ahadan salah seorang pun, ada lebih jauh minal masjid, dari masjid, minhu daripada orang tersebut. Wakanat, dan keadaan orang tersebut ya, si rajul minal ansar tersebut, la tuhtiu sholatun, tidak pernah terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Padahal jauh rumahnya, tapi tidak pernah melaksanakan tidak pernah lambat untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Fakila, maka diceritakan lau kepada si laki-laki tersebut, lawis taraita himaron, karena berjalan kaki jauh gitu kan. Kalau sungguh bahagia kalau kamu belikan seekor keledai, tarkabu engkau menungganginya, pidulumai di waktu malam, wapir ramadoi dan di waktu teriknya panas matahari. Kola, si rajul Ansor tadi, laki-laki dari sahabat Ansor tadi, mayasurruni, tidak yasuru membahagiakan kepadaku, tidak ada yang membahagiakan kepadaku, ana manzili, sesungguhnya rumahku, ila janibil masjid, sampai dekat masjid. Ini uridu, aku menginginkan ayak tuba, dituliskan li bagiku pahala-pahala, mamsyayal ila masjidi, waktu berangkat ke berjalan ke masjid, warujuihi dan pulangnya dari masjid. Idza raja'tu, apabila aku udah kembali ilali kepada keluargaku. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qajama Allahu, Allah telah mengumpulkan antara pahala berangkat ke masjid dan pahala pulang dari masjid. Lakada, kepada engkau dalika kulu semuanya ya. Maksudnya begini ya, ada seorang sahabat Ansor ya, yang berjalan kaki, rumahnya jauh, tapi berjamaahnya tidak pernah terlambat ya, gitu kan. Maka kata Nabi ya, semua orang-orang yang berjalan jarak jauh maupun jarak dekat tergantunglah ya. Maka Allah mengumpulkan pahala-pahala orang yang berjalan tersebut, baik ketika berangkat ke masjid atau pulang ke masjid, itu dikumpulkan pahalanya. Sedangkan satu langkahnya 10 kebaikan, double jadi 700 kebaikan. Itu dikumpulkan sama Allah, disimpan nanti, diberi nanti di akhirat nanti ya. Dalam hadis lain, sesungguhnya ana sholata ma'al jamaati ya, sesungguhnya sholat jamaah itu walau ta'akharat, walaupun ketinggalan, abdulu lebih utama min sholat timun paridan, daripada sholat sendiri di awal waktu, pada awal waktu ya. Paling utama itu sholat awal waktu berjamaah.
Tapi di ketika kita ke akhir, maksudnya terlambat, orang lainlah berjamaah kita baru datang, baik kedapat satu rakaat atau 2 rakaat ya. Misalnya sholat isya atau sholat maghrib, tahu-tahu kebagian 1 rakaat, itu lebih utama daripada sholat awal waktu di rumah gitu sendiri lagi, ya kan? Karena sholat berjamaah itu pahalanya akan diberikan derajat 20 derajat gitu kan. Derajatnya tinggi gitu kan, jadi lebih utama gitu. Sholat berjamaah walaupun terlambat ya lebih utama daripada sholat awal waktu tapi sendiri di rumah gitu kan. Nah, saking besar pahalanya gitu kan. Rawahu Muslim, hadis ini dia terima Muslim. Lanjut nomor 4. Wa an Jabir radhiyallahu an, hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu qala ya. Berkata Jabir, qaulutil biqa haulal masjidi ya. Ada beberapa bidang tanah yang kosong di sekitar masjid ya. Ada sebidang tanah yang kosong di sekitar masjid. Paroda Banu Salamah maka bermaksud ya, atau menginginkan, berkehendak Banu Salamah ya. Itu banyak ya. Banu Kota Kapur gitu kan, Banu Penagan, nah, itu banyak. Banu Salamah namanya Banu Salamah. Ayan takilu akan pindah itu Banu Salamah, mereka tersebut orang Banu Salamah ada rencana mau pindah kurbal masjid, dekat masjid rumahnya, karena sedang gitu kan, supaya sedang berjamaah maksudnya kan. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita itu kepada Nabi sallam ya. Faqala maka bersabda Nabi lahum kepada Banu Salamah, balaghana annakum turidun an tantaqilu kurbal masjid. Telah sampai kepadaku sesungguhnya kalian menginginkan akan berpindah rumah-rumah kalian ya, kalian akan pindah rumah kurbal masjid, dekat masjid. Qalu maka berkata para Banu Salamah ya, maka berkata bersama, na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Betul ya Rasulullah, ya telah aku bermaksud untuk yang demikian tersebut. Mau pindah gitu kan, sekampung, sekota Kapur mau pindah dekat masjid gitu kan. Apa kata Nabi? Qalu na'am. Faqala, maka kata Nabi, ya Bani Salamah, hei Bani Salamah, diyarukum tuktab asarokum. Tuktub di sini tulisannya ya. Tuktub asarokum ya. Setiap melangkahkan kakimu untuk pergi ke masjid ya, ditulis pahala. Diyarukum tuktab. Semua perjalanan kamu menuju ke masjid ya, melangkahkan kakimu untuk berangkat ke masjid, semua dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ya. Kata Nabi, faqalu, kemudian Banu Salamah berkata, ma yasuruni ya. Ma yasuruni, tidaklah membahagiakan kepadaku, anna kunna tahawwalna, sesungguhnya kami mau pindah tadinya. Rawahu Muslim wa rawahu Bukhari makna min riwayatil Anas. Diriwayatkan oleh Muslim dan meriwayatkan Imam Bukhari makna hadis ini dari Anas ya. Jadi ada kesimpulan dari hadis nomor 4 ini, ada sekelompok ya dari Banu Salamah yang melihat pelataran masjid kosong, di pinggir masjid lapang, mau berpindah semuanya karena ingin mengejar pahala berjamaah ya. Tapi setelah berita itu sampai kepada Nabi ya, kemudian Nabi bertanya, benarkah Banu Salamah kamu mau pindah dekat masjid? Benar ya Salam, sudah ada rencana ya. Kata Nabi, dia usah dek ya, mohon bahasa bangkanya, nggak usah ya, sebab setiap langkah kamu berjalan dari rumahmu yang jauh untuk berjamaah ke masjid, itu Allah tuliskan pahala langkahnya ya. Setelah mendengar itu Banu Salamah jadi dia lalu lah, nggak jadi gitu ya, nggak jadi mau pindahnya, jadi diurungkan niatnya. Nah, gitu. Itu maksud hadisnya. Nah, jauh lebih bagus. Ya kan? Wa an nomor 5, wa an Nabi Musa radhiyallahu anhu, dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis ini dari Abi Musa, semoga Allah meridhoinya anu kepada Abi Musa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'daman nasi ajron, sesungguhnya paling besar manusia di antara manusia, ajron pahalanya, pisolati dalam solat berjamaah, ab'aduhum yang lebih jauh, ilaiha untuk berangkat ke masjid untuk berjamaah, mamsan berjalan kaki. Fa'ab'adu, maka lebih jauh lagi, itu lebih besar lagi pahalanya. Ya. Yang pertama. Kedua, walladzi yantadirus sholati, dan orang-orang yang menunggu akan datangnya sholat. Ya. Maksudnya dia sudah datang ke masjid duluan, menunggu ada waktu sholat berjamaah. Hatta yusolliha, sehingga dia sholat ya berjamaah ma'al imami, serta imam, a'domu lebih besar ajron pahalanya, milaladi daripada orang-orang yusolli yang sholat orang tersebut ya, sumayanamu kemudian tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih derajatnya Bukhari Muslim semua ittifaq hadisnya gitu kan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, paling besar pahalanya ya, di antara manusia adalah yang berangkat, yang tempatnya jauh ke masjid, kemudian dia berjalan kaki atau naik kendaraan ya kalau jauh, kemudian berjamaah di masjid. Itu yang paling besar pahalanya. Bahkan yang lebih jauh lagi lebih besar pahalanya ya. Yang kedua, ada yang lebih besar daripada itu adalah orang yang datang lebih awal ke masjid, menunggu ada datang waktu sholat untuk berjamaah, itu lebih besar lagi pahalanya. Tunggu gitu ya. Apa bahasa bangkanya? Oh, ambil cepat gitu kan. Duduk dulu di masjid, itikaf, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, baca tahmid, terserah lah ya. Itikaf itu lebih besar pahala lagi, nungguin waktu ke waktu ya. Atau bisa juga disebutkan nungguin waktu ke waktu, menunggu waktu ke waktu, sudah sholat maghrib, tunggu dulu baca Quran, langsung berjamaah sholat isya, itu termasuk lebih baik ya, pahalanya lebih besar kali ya. Gitu. Langsung nomor 6. Wa an Buraidah radhiyallahu an, hadis ini diterima dari Buraidah, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu, dari Nabi Muhammad sallallahu, qala, bersabda Nabi, basyirul masyain, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki, pidulami, di waktu gelap, ilal masajid, kepada masjid-masjid ya. Binurit tami, maka Allah nanti akan menggantikan kegelapan untuk berangkat ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat ya. Rawu Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Nabi SAW, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang berangkat berjalan kaki ke masjid ya, maksudnya menuju ke masjid, boleh dengan kendaraan, boleh dengan apapun ya. Sampaikanlah kabar gembira ini ya bagi orang-orang berangkat ke masjid waktu malam. Dulu kan nggak ada listrik ya, nggak ada PLN, kelem gitu kan. Maka di ketika orang-orang berjalan ke masjid nak berjamaah malam, berarti isya, subuh, maghrib itu malam kan. Maka kata Nabi, maka nanti di ketika di yaumil kiamah, orang-orang tersebut akan kegelapannya akan digantikan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala ya. Allah akan memberikan cahaya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Cahaya itu bisa diartikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Lanjut nomor 7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang ketujuhnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kepada Abu Hurairah. Ana Rasulullah salam qala, sesungguhnya Nabi salam qala bersabda, ala adulukum, ala maukah kalian aku tunjukkan ya, ma yamhullahu bihil khotoya, apa-apa yang bisa menghapus kesalahan ya. Wayar pau, dan mengangkat ya, bihi darajat, dengan sesuatu yang tersebut ada derajat. Qalu, maka sahabat bersabda, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah salam, ingin sekali. Kata Nabi, qala,
Kata Nabi, kalau kalian ingin saya tunjukkan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa, kesalahan dan yang mengangkat derajat, kata Nabi, yang pertama adalah isbagul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu ya di ketika ada waktu yang tidak disenangi. Ya, berarti wudu malam ya, waktu subuh gitu kan, dingin ya. Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan dingin, apalagi tidak ada keadaan dingin. Ya, sempurnakan wudu ya, berarti berkumur sebagaimana kata Sayyidina Utsman itu, ngirup air ya, kemudian basuh muka yang sesuai dari mulai batas rambut sampai jange, batas ya, dari batas bilung telinga ke telinga sempurna ya. Basuh tangan sampai sikutnya, musap rambut kepala, kemudian basuh kaki ya sampai mata kakinya. Itu yang disebut isbagul wudu ya. Dan konsen, jangan ngobrol. Yang pertama itu adalah amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, adalah menyempurnakan wudu walaupun wudu tersebut adanya di waktu yang tidak disenangi. Kedua, wakasratul khuto dan memperbanyak melangkahkan kakinya ila masaji, kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid, perbanyak ya, berjalan ke masjid untuk berjamaah. Itu adalah amalan yang mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang ketiga adalah wantidoru sholati ba'da sholat, menunggu sholat berjamaah setelah sholat berjamaah ya. Menunggu sholat berjamaah setelah sholat berjamaah itu yang lebih pahalanya, yang besar apa? Maksudnya amalan yang menghapus dosa tersebut ya. Padalikumur ribat, itulah suatu perjuangan ya. Yakni perjuangan melawan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu. Jadi kesimpulan dari hadis yang ketujuh adalah sesuatu amalan yang bisa menghapuskan kesalahan dosa dan mengangkat derajat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu walaupun di ketika waktunya tidak disenangi, berarti subuh gitu kan atau malam. Kedua adalah memperbanyak langkah kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang ketiga menunggu sholat berjamaah setelah sholat berjamaah. Tadi sudah dijelaskan kan di depan. Kedelapan terakhir, Wan Abi Sa'id Al-Hudri, dan dari Abi Sa'id Al-Hudri, hadis ini dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anu kepada Abi Sa'id. Ani Nabi sallam, dari Nabi sallam, qala, berkata Nabi, idza ra'aitum, apabila kalian telah melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri, arojula, kepada seorang laki-laki, ya tadul masajid, yang membiasakan berjalan kaki ke masjid mau berjamaah, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, lahu, bagi laki-laki tersebut, bil imani, dengan iman yang sebenar-benarnya ya. Qala, bersabda Allah, qala Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, azza agung wa jalla maha gagah, Aja wa jalla, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kiamat ya. Al-ayah rawu Tirmidzi wa qala hadisun hasan ya. Dan berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hasan. Ini adalah persaksian, penjelasan Nabi gitu ya, supaya lebih yakin. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang laki-laki biasa datang berjalan kaki ke masjid, saksikanlah, itulah ciri-ciri laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena karena laki-laki tersebut ya, sudah meramaikan masjid ya, yakni dengan berjamaah di masjid ya. Itu ciri iman, kata Nabi SAW, saksikanlah ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjid itu adalah orang yang beriman dan hari akhir kiamat ya. Kalau kita ingin melihat ciri orang beriman, ciri orang muslim yang benar, bukan munafik ya, maka lihatlah dia biasa berjalan ke masjid ya. Artinya bisa berjamaah menuju ke masjid ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dalam video, mudah-mudahan yang menyaksikan di rumah dapat palanya juga ya. Kita tutup dulu di sini ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.